ingat, ya Allah, belum kau berencana ambil masa ini, ya Allah, bertobatlah. Nah, maka ada tabiat tinggi diri kita dengan niat yang baik dulu. Mudah-mudahan katanya kemudian ni kayak gila supaya buku tidak datang nomor itu ada itu pegang nyo datang transfer mana ya Allah mana lu nak kerja haji diingat betul 2000 seandainya lah mati lo nyo nempeng ya Allah urus tor haji tidak ibadat kepada tanah sucinya ya Allah tapi lo nempeng ya Allah nyo nempeng ya Allah sampai habis umur nempeng pahala haji lebih. Cuma karena Allah bertanya membunuh berkandor tak bertanya Allah maha melihat sigo karena banyak pen muda ini jangan dihidup dalam bumi ini mungkin itu bunuh nata kubur Tuhan. Kalau sudah ada harta kita tidak berbuat demikian berarti katanya seorang yang munafik. Takut nit bunuh lagi nyo pada katuk lagi nyo bunuh kepada karena kubur. Yang katanya pahala na. Nah, maka katanya sesuai lah dengan niat. Seandainya ya Allah berniat membantu, mesti mohon maaf itu ya. Nas tidak orang bak jalan bercoba. Nah, jadi ini perkara sesuatu yang Allah saya ambil membantu semua. Enggak. Tapi kerja tu, yang kena pahala ni katanya. Pakau lewat tu orang agam, tapi orang cewek dah boleh katanya. Kepala yang doh yang buat nampak dohnya tu yang tu kerana betul-betul membantu rohnya doh bukan lagi doh orang dah mana doh ini dah oleh kerana kabeh hek tayang laga bah naga tengah boleh jadi benar rupanya pakon ada ini ada preh no preh nah belum ni tu sa tamu alhamdulillah baru bertamu menung gejuk sa dia pengat karena buku sedekah don, nyoki yang mampu. Apa ucapan mereka? Nah, dari doa lagi yang mungkin sedekah, doa dari doa langsung ya Allah ya Tuhanku memudah rezeki don, selamat imannya, mudah yang banyak. Banyak doa mereka dulu. Yang tunggu diistajabahkan doa oleh Allah dan ditanya pahala bertanya. Jadi betul ikhlas itu dulu. Nah, benarlah ketika itu kisah seorang abid pada kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terus dan setengah daripada adab murid, jangan jahat sangka akan manusia. Jikalau sangat fasik sekalipun seperti mati seorang yang terlebih banyak ibadat daripada segala manusia. Hingga yaitu adalah dipenangkan akan segala manusia putus asa dari rahmat Allah maka dimasukkan dia dalam neraka maka katanya ya Tuhanku kemana pahala ibadatku dan sesungguhnya aku maka kata Allah Ta'ala engkau putus asa akan segala hambaku dan rahmatku dalam dunia dan engkau putus asa akan dikau daripada rahmatku. Ada seseorang hamba Allah Ta'ala kanya berget sangka gitu. Walaupun dia mati, maaf, oplosan. Secara lahir, menurutnya meninggal di Singapura. Detik-detik itu tahu tak? Saat bunuh kejam-kejam ada mungkin insaf mati. Lu menyesal ya Allah. Kalau begini Allah bertaubat kepada aku ya Allah. Nah, dapurnya mana? Maka baik sangka kepada orang meninggal. Dan juga bahawa sungguhnya kepada dan tidak hamba menganggap do paling tidak pahala itu. Tidak pahala. Kasomong karya, katajub, hujub daripada tersebut membatalkan segala amal kita. Maka bahawa sungguhnya adalah husnudzan kepada manusia itu bagus. Tetapi penajib payah kalau cik husnudzan yang tiba-tiba kan? Nyona alamat-alamat membawa keburukan bik husnul janji. Kita mong si do ragam dalam kamar kita nyo dulu. Cukai hina udah nyo dulu husnul lah. Kuat dulu galok pun. Kita mong dalam kamar kita nyo dulu. Cukai lemari husnul lah. Kenapa kon? Karena kita ada. Karena kau tingkatnya Allah. Memelihara harta, memelihara bunuh nyawa, memelihara keluarga apa dia?
Yang mampunya melawan-lawan. Ketika anda mampu gak diam. Intinya apa? Husnudzan itu ketika saat bunuh getahnya tidak ada melihat karina, maknanya dalil-dalil demikian, hanya buruk sangka gendong. Tapi bunuh kabak masjid, tengku kayak mak-mak, bunuh cewek masjid, kayak mak-mak rantai masjid, kan tentang nggak boh, husnudzan. Kan mungkin mah, ya pasti mereka akan mencuri. Tidak ada sesuatu yang tidak mencuri. Maka jamaah dimulakan Allah, husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada manusia sama manusia itu pantas sama baik buruk sangka kepada Allah dan baik buruk sangka kepada manusia. Apalagi katanya seorang hamba Allah jangan pernah buruk sangka kepada Allah Taala. Uronyo dulu, malam baru dulu katanya. Tentu. Dan kalau akibat anak-anakku khususnya lega-lega urusan anak-anak mereka. Kemudian mereka dibombardir anak-anak Palestina yang luar biasa. Kemana Allah sekarang ini? Coba dulu. Dan tingkat lagi yang Allah Ta'ala hendak ilmu haba doa seluruh insan manusia ke mana. Pakun hang kepun Allah Ta'ala gebuk juga kacau ilmu. Ya. Pakun berlarut-larut sampai 24 hari ke hampir 3.000 anak-anak yang korban di sana. Oh Allah. Oh Allah. Lantar ya Allah. Maka Allah hanya tidak mendengar, tidak melihat aku. Itu bahasa itu adalah putus rahmat Allah. Bayarannya Pak Ulun. Ketika saat kolonial di Palestina sudah hampir 50 tahun yang lalu mereka perang-perang. Tak balik hanya Allah. Pakun Allah dipeduk bunuh musibah tsunami di Aceh. Di Jawa. Allah Pakun mesti kenal. Pakun mesti kenal. Pakun mesti adalah wilayah Aceh yang kena musibah tsunami. Ya. Kan coba lagi ni buat, gimana jauh ni buat? Dengan kuasa Allah Taala mungkin bak azali, bak pandangan Allah Taala, orang bertanya lebih sabar, lebih sanggup menikmati, menerima hal itu. Ya. Coba lihat betapa banyak orang yang sangat bersenang itu. Anak tu orang. Tapi di Jawa, untuk iman Allah begitu, andai gede, lebih dulu. Nah, balik tu. Papua hangga betul menolak perang-perang di Aceh, hang sanggup menikmati perang itu. Kenapa? Darah jihad kurir umpama di sana memang darah jihad. Untuk apa? Allah memberikan kepada mereka mati syahid. Dan mereka dalam keadaan itulah penanggung surga. Melihat anak-anak yang berlimpah ruah mati, itu mereka sudah benar berjalan di malam surga. Tahu tak kalau hatinya hana rasa dalam keadaan sanggup memandangnya, perlu kita berubah ya Allah, nak berhabis bu Israel juga. Ya, berarti rasa cinta mahabbah kanya kepada sesama muslimin. Ya, mereka kena kalau bunuh beritanya alahnya urusan kanya pedih doa kepada hubungannya tu. Jangan, agak lu bukan malam habis orang. Jika andai kata kita uji punya tak kalau secara yaitu bahasa riwayat turun Nabi Isa alaihissalam 3 masa berturut-turut. Nabi Isa hidup bersama kannya berturut-turut. Sama riwayat. Sama riwayat 10 tahun. Mata kata sedikit sekali bapa kasih. Tinggal dunia orangnya langkah seandainya 1500 pati badu. 1000 berturut-turut. Dikurang bunuh langkah badu. 1000 motor. 56 tahun. 56 tahun dia. 56 tahun dia tunggu. Tuan Nabi Isa alaihissalam udah berturut-turut. Berarti dia apa tu? 16 tahun dia. 16 tahun tenyo dengan pulahi Nabi Tuhan Nabi Isa sampai di Imam Mahdi dalam keadaan keluar dari mana. 16 tahun dia. Mantong tenyo di rumah Allah. Mantong yang lalai tu. Yang kau payah tadi tidur dia tu. Mereka kegubur syahid. Cuman tanda kasih sayang kita melihat menangis hatinya berluka andai kata ya Allah yang menaji tu mamu. Yang naji cuma bidang-bidang ya Allah pakor mereka mendalimi anak-anak. Nah, mungkin itu asal mahabbah ada namanya bahasa al-Islam kal jasadil wahid. Islam itu bagai tubuh yang satu. Nah, maka jamaah dimulakan Allah yang kana bahasa dari Allah. Maka bahwa sesungguhnya di dalam tersebut benar berkaitan dalam keadaan keyakini sesungguhnya itu yang terbaik bagi mereka. Takut sanggup begitu yang dalam ilmu Allah SWT. Lanjut kemudian. Kalau sebenarnya belum iman bahwa berkaitan baik buruk sangka
Dan lagi kepada Allah. Ya, dah halaman 137. Lagilah, matilah seorang laki-laki yang lebih fasik. Urutnya bunuh, yang bertanya bunuh fasik. Matilah seorang yang fasik di belas manusia. Maka benci mereka menanam dia, maka melontar mereka akan mainnya ke dalam tahi kerbau. Tidak ilmu, kawan, dalam dunia itu. Secara dahiriah paling buruk punya dalam dunianya pandangannya kan. Hanya fikir di ruang masyarakat, gecok getik dalam kubang dulu. Maka diwahyu hak Allah Taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, telah matilah seorang wali daripada waliku. Bunuh. Anak muda bunuh, dianggap dia orang fasik. Tanya tak anggap orang bunuh orang abid. Tak anggapnya orang terlebih. Rupanya beliau ngawin buatinya. Sehingga buatnya enggak azab Allah. Tak anggap orang secara zahiriah penuh buruk, akal dan sebagainya, maka dikir Allah Ta'ala, ya Nabi Allah Musa, maka telah meninggallah, matilah wali daripada waliku, seorang wali daripada waliku. Dan tiada menanam mereka, hakim tanam mereka, iti dan kubang kebul akan dia. Maka pergi olehmu, cok hai Musa, mandikan dia, mengafankan dia, sembahyangkan dia, dan menanamkan dia. Maka pergi Nabi Musa alaihissalam kepada negeri tersebut, mengurus, menanyai ia, menanyai masyarakat kuno daripada mayat itu. Maka kata mereka, adalah mayat itu terlebih zalim perbuatannya dan sangat benci kami akan dia. Maka telah kami lontar, kami lempar akan dia ke dalam tahi kerbau. Maka kata Nabi Musa alaihissalam kepada Tuhan, ya Tuhanku, betapa kau suruh akan aku menanam dia, maka perbuatan itu dalam keadaan ini sangat jahat. Padahal bunuh dalam keadaan bunuh itu dari masyarakat paling buruk. Ya, hingga benci segala manusia akan dia. Maka kata Allah Taala, sabutlah ya Musa seperti yang dikata mereka, tetapi betul yang dikata mereka. Ya, betul orang kamu. Tetapi telah meminta ia kepadaku dengan 3 perkara. Maka jikalau dipinta kepada aku bahwa aku hilangkan segala dosa manusia, niscaya aku perkenankan. Betapa ia padahal meminta ia akan dirinya jua tiada yang lain. Ya. Jadi kan hakim ampun Allah Taala dikalau di manusia lagi le perkara hakim. Yang pertama katanya, ya Tuhan Tuhan, Engkau telah kau ketahui dalam hatiku, jikalau ku berbuat maksiat sekalipun, tetapi hatiku benci akan dia. Non kubur maksiat tapi hati dah galak ya Allah. Maka tergores, terukir. Aku akan dia dengan sebab hawa nafsu. Hak itu bala, hak itu lawan dengan nafsu dan iblis. Maka ya Allah, nampak ampunkan dosa. Jangan mati. Ya Allah, Lu paling benci makmurnya ya Allah, tapi Lu lawan dengan nafsu dan iblis ya Allah. Tapi ya Allah, nampak ampun dosa Lu. Nyawa tengoknya ke takit-takit. Yang kedua, katanya, ya Tuhanku, bahwasanya Engkau ketahui akan daku sangat fasik, tetapi Lun aku kasih akan orang-orang yang saleh. Lun memang buruk ya Allah, tapi Lun cinta kepada orang-orang yang saleh. Lun galak tak kepada orang yang saleh. Hati Lun kepada orang yang saleh ya Allah. Yang ketiga, katanya, ya Tuhanku, bahwasanya Engkau ketahui daripadaku bahwasanya sangat kasihku akan segala orang yang saleh, hingga jikalau meminta kepadaku laki-laki yang fasik dan laki-laki yang saleh, niscaya aku dahulukan hajat orang yang saleh. Maka sebab itulah ya Musa, telah aku ampunkan dosa sekalian hingga aku jadikan dia wali bagiku. Maka sembahyang Nabi Musa alaihissalam akan naik kemudian daripada mandi dan menanam akan dia. Dia berkata, tanya orang masih hatinya benar benci. Dia kata. Yang kedua, benar kasih kepada orang yang soleh, walaupun katanya orang soleh. Yang ketiga, bila nak orang yang laki abang katanya orang fasik, nak orang yang soleh, utama orang yang soleh.
Sebabnya dia perkara lah mereka diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai waliullah. Berarti taubat. Kisahnya taubat. Cuma taubat boleh tu, karena mungkin buatnya dalam keadaan dia bunuh, buatnya sakit, buatnya dia taubat, kalau kemayang mendu, pada sempat. Tapi hati dia. Kerana cerita yang berpuluh, berpuluh ulama. Dan mana sempat dia bertaubat? Mana sempat qadha kemayang, nak tempat bulan-bulan. Kau mana tu? Tapi karena dia anak penasihat penyesalan. Dan dia ya Allah, ya Aisyah, lon kubur masjid begini. Oh, berat terus. Kan kepampun dosa Allah Ta'ala. Adik pun dia tahu. Dia mati. Dia Allah, ya Syekh, lon kubur ini dosa seperti ya Syekh dibatalkan untuk ulama. Oh, kamu ulama tu. Isyarat tak? Yang pegang lemah tu. Sehingga kebenaran itu ampun Allah Maha segala-gala. Tapi jak Allah kalau kampung namanya adalah nasuha. Yang kampung naturalnya yang nasuhanya satu tempat yang tempat tersebut orang bertakwa bertaubat kepada Allah, orang-orang yang berlimpah dengan dosa. Tapi beliau tidak sampai ke sana. Langkah lebih taboh mati dalam jalan. Yang kau kubur. Yang kau kubur dalam cerita hati dia. Maka ditanya buk sangka atau buk tuan manusia. Maka berbaik hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap doa yang kita pinta kepada Allah betul dikabulkan. Baik sangka kepada Allah. Ya Allah, aku tahu ya Allah, Engkau Maha mendengar. Mungkin doanya Engkau sampaikan kepada dunia, tengok Engkau akan berikan kepada diri. Benar baik sangka Allah. Benar khusnudzan ya Allah. Hei dua malam Tuhan. Bahkan orang yang putus asa. Ya Allah, ku temayang duha kali, ku temayang witir ke nama malam, poh dan malam lagi ampun, lagi doa, lagi rezeki, tapi yang tunjuk ya Allah. 3 matampi rumah tu temayang dan nuku dan motor kayak dulu adalah belakang Innova jenis. Innova baru ulun ku ya Allah Tuhan tu, tiba cerita mana. Akhir sebulan, ayo temayang ni. Ini aku meramah lagi. Yang yang buat putus asa daripada Allah. Maka ditanya setiap hamba Allah bercinta majmu' al-musarafatnya dengan berpegang yang ikut yang sudah bertiban sesungguhnya adalah salah satu musibah yang paling raya syarahul ta'am le makanan, le baju, apa nafsu kata le tak baju, le tuntutan le bekerja untuk apa? Untuk mengenyangkan nafsu sehingga wadah kata nak suruh cok lagi. Jadi akibat pemandangan sedikit bercerita dengan masalah tentang lapar. Allah sangat cinta kepada orang lapar. Baginda Nabi tempat tahu dulu dekat. Nasi itu urun hamba Allah telah melihat dalam perang. Meninggal beliau sedang berperang. Aku buka bagi batin. Apa? Bagus menalapan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kan? Bapak Mucik, Abi Hurairah, Bapak Mucik, perawan hadis. Beliau itu pernah diikat batin, buat jalan dan satu berjalan lagi menahan lapar. Lewat Rasulullah. Kalau membunuh Abi Hurairah, sehingga dipapah di Abi Hurairah Rasulullah bertamu dalam. Dia bertamu dalam membuat nekadeh sabun peluk banci. Itu pun lewat tamu disebut kan Nabi Abi Hurairah. Abi Hurairah Rasulullah bilang Duduk tinggallah baca setelah mati Abu Hurairah belum kedua dia guru kata apa. Tapi akhirnya malah hidup tidak itu bangkit dan Nabi yang berikan adalah dengan tangan Nabi kepada ada duduk di sini jadi yang baca wajib kedua keberkahan bagi Muhammad SAW. Maka akhirnya Nabi juga minum. Di sini cinta kepada apa itu namanya adalah mengurangkan cinta kalian. Ada dia boleh baju. Itulah kisah-kisah orang-orang dahulu yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Mereka itu bukan mencari dunia, mencari semata-mata akhirat. Ada pertanyaan? Kurang berlahir. Dan heboh mati orang ya. Pertama bunuh adalah mati godnya, walaupun dari orang masjid, tapi benci kepada masjid.
Yang kedua adalah mereka tersebut sangat galak kepada ulama, galak kepada orang yang soleh. Yang ketiga adalah bila nak urang dalam perjalanan kuno yang laki bantuan bak mereka kelompok orang fasik dan orang yang soleh, mereka mendahulukan orang soleh. Tapi payah dia abu-abu, kemudian berapa lain, no wali kota, no dekat tapi no dapat dia deh. Apa lah benda, no deh. Kuliah itu bukan karena jabatan, kuliah itu karena ilmu yang ada pada kuliah. Lu udah mabuk tuh, tidak mabuk. Dia paling kalau mabuk tuh pagi mabuk. Lu mabuk tuh dia paling buruk orang. Lemah ulama dia kan, tiba sedang mati dia lucu apa dah. Dia mumpung boleh. Lanjut. Pertanyaan. Lanjut. Setengah adab. Setengah daripada adab Pak Murid Pak Bedanya benar. Ya. Jangan menghinakan segala orang-orang yang Tuhan. Bet bertanya tak hina orang tua, benar adab. Nah, kepala kepegang. Kalau orang tua dihormati, sebaya-sebaya itu tak sayangi. Kan, tapi katanya tak menghina ke orang tua. Hendaklah orang tua bunuh dimuliakan akan dia. Karena Allah Ta'ala lebih mulia Allah. Dan juga karena Allah Ta'ala mendidik kepada orang yang tua pagi-pagi dan petang-petang dan berkata, ya, telah tuhalah umurmu, telah keraslah tulangmu, kemudian adalah tipislah kulitmu, dan hampirlah ajalmu, maka malulah aku, siksakan akan dikau dalam neraka. Ya, kamu mati dulu, ya kan? Sebab ingat, nekanya kamu lima putih, ini tanda. Bagi bak kaya kamu lahir mati, kau kau cucu. Kemudian bak ke tujuh, kamu nak buka ke tebut. Dengan tanda-tanda pakai mati. Hanya menunjukkan tanda apa? Tanda kamu lahir mati. Kemudian tulis bunuh lingkut, kamu lahir buku. Kemudian kulit mulai kemput. Maka kamu ada bela lele. Taubat kepada Allah SWT. Fakot ajalmu bak ada kan tu. Dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berjalan ya. Nanti yang telah Nabi Sayyidina Ali ketika Sami'allahu liman hamidah berjalan. Bak sama umur Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berjalan. Dengan segera-gera, bagaimana? Umur tidak terbayang subuh karena hendak sedang subuh. Maka bertemu dia dengan orang tua. Ya, di hadapan berjalan orang tuanya perlahan-lahan. Maka tiadalah mendahului akan dia. Karena memuliakan akan dia, maka apakah sampai ia ke masjid, maka ia tidak masuk ke masjid. Tuanya mana masjid? Maka mengetahui ia bahwa orang yang tua ini kafir Nasrani, kafir Nasrani. Maka masuklah dia ke dalam masjid, maka mendapat ia akan Nabi SAW dalam rukuk. Maka masuk ia akan dia. Maka telah selesai daripada sembahyang, maka dikata oleh mereka, ya Rasulullah, karena apa engkau panjangkan akan rukuk? Mereka sembahyang dulu, mereka rukuk, bersajan, imam satu rakaat. Rupanya senang Ali lambat dia apa ini? Nabi betul-betul senang Ali lambat. Maka hati Nabi betul-betul. Tapi ada gangguan dan yang macam-macam. Ketika tersebut rupanya rukuk. Subhanallah rabbiyal azim, kan dalam sembahyang tanya imam berteri baca rukuk. Bi Allahu akbar. Ya Allah alhamdulillah tayang masbuk. Kadang beliau baru hadir, baru takbir Allahu akbar. Sejak terus tak dulu. Kamu dua rakaat. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa engkau panjangkan rukuk pada sembahyang ini? Apa sudah benar? Tiada kami pernah melihat dia seperti ini. Dan adalah rukun Nabi SAW pada sembahyang seperti 4 rakaat sembahyang lain. Tanya apa ini? Maka pernah pertanyaan awak ada mana ini? Lah batang. Jadi bahawa semuanya terima. Berbuah rakaat itu, sembahyang berbuah rakaat itu. Anda bahas.
Bak rukun yang panjang ada batas. Batas ni kita tapi lewat sembahyang tibu. Rukun itu ada betul tapi ada sembahyang tibu. Maka jawabnya karena Jibril, rupanya Nabi Jibril lagi. Karena Jibril menghantar ia akan sayapnya atas belakangku. Tak kala mengangkat ia, maka aku angkat kepalaku. Nanti kemudian rupanya membentuk saja pahit mereka. Nanti kemudian Rasulullah. Maka kata mereka, mengapa diperbuat demikian tersebut? Nabi tak bodoh lah. Tapi saya malaikat Jibril berbentuk macam mana? Nanti kemudian rupanya kan? Kanyang diperbuat demikian. Katanya, karena bahwasanya Ali, Isna Ali bertemu di jalan orang Tuhan dan tiada mengetahui bahwa orang Tuhannya kafir Nasrani, maka memulia ia akan dia karena sebab Tuhannya, maka menyuruh akan daku memanjangkan rukuk supaya mendapat manis sembahyang berjamaah denganku. Hai murid, tiada yang sangat ajaib daripada kata ini. Walaupun agama yang lain, tapi mulia. Nanti nak tua orang Nasrani kibat. Aku dah dulu Israel. Jadi ada namanya kafi harbi. Kafi harbi itu ada dia. Tapi sini salah lagi kafi harbi kalau nanti perang. Intinya itu. Tanyo ulunyo tak anggap sesama muslim. Hormatilah. Tanyo dengan balang dah dua ke? Balang orang tua kenal tak betul. Nah, itu tanda, itu bukan ada. Maka perkara itu, kamu dah bawa buat. Tentu tiba-tiba lu jangan lewat itu, bukan tidak. Tiba-tiba, mana jangan mau kata orang kerja ini. Nah, berarti ada penghormatan. Biar aku hidup dalam. Sayang buat kenombu orang tapnya. Nah, berarti kisah ini mencerminkan kepada kita, hormatilah orang tua, walaupun baginda Nabi SAW sedang sholat, sehingga ada sengaannya berbulan. Wah, kita tanya bunuh, bersemayat, tidak senang diri. Ya Rasulullah, belum telat bunuh. Kalau bunuh telat, makanya banyak ruku. Tapi banyak ruku, bunuh kebentang saja kepada kaki ini. Ini bunuh. Untuk bunuh, telat bunuh. Nah, nak hormati orang tua. Yang kedua, boleh Rasulullah, belum telat ya Rasulullah. Iban tak? Kamu temu rakaat drone. Rasulullah lu nak membaca rukun kita, tunggu, jangan dulu. Tidak sempat membaca iftitah bersama imam. Dan rugi paling besar, bangga-bangga rukun, sekali orang. Ya, dua rumah becok harta bersedekahkan ya Rasulullah. Lu bunuh dan pegang mana sempat membaca iftitah, lu rukun boleh kubina harta lu ke sedekah bak perang fisabilillah. Nah sama pahala iftitah, tidak. Dua long. Mantul bersedekah orang Muslim, aku tanya loh, tidak andai kata ada hartamu satu gudang lagi, engkau sedekahkan kepada orang Muslim, tidak sama dengan pahala membaca iftitah. Takut pakai tarawih, kena berdoa pada dia. Baca waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbik. Banyak mana boleh. Nah, rubuh paling baik. Kita sudah hadir di tempat sajadah, kita sudah di tempat sajadah. Kenapa kita tak bangun terus untuk membacakan doa kita dan sempat membaca amin bersama dengan imam cukup berpahala. Maka ketika amin jadi dulu. Hanya bantro dengan Allahu Akbar. Amin dulu. Amin dulu. Pakot. Membaca amin bersama tujuh imam pahalanya seperti mengkhatam Al-Quran, seperti mengkhatam Taurat, seperti mengkhatam Zabur dan Injil. Boh kita tamat baca gara-gara baca amin bersama tujuh imam. Makanya umurnya kita baca Fatihah atau kita sedang baca iftitah. Allahu Akbar kabira, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Amin yuk. Amin. Wa mahyaya wa mamati la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sesungguhnya adalah amin itu sangat penting ketika sholat berjamaah. Gimana? Ubah lagi. Nah. Iya. Kan
Betul dia. Sebab yang dia memang. Yang bawa itu belum. Sedangkan yang lahir kadang-kadang belum hukum. Dia saya sudah dibenci bahawa ini bukan berkaitan dengan memang hal lebih hukum bahawa itu betul. Sedangkan ini dibenci yang dulu. Ini bukan terkait. Jadi bunuh berah. Hang lebih benci urut. Bukan judul ni. Janganlah kamu buruk sangka kepada orang. Sebab orangnya hanya buruk sangka. Sifat buruk dia benci. Orang dia benci. Itu tidak kita benar. Bahasa kita. Janganlah kamu berburuk sangka kepada orang. Nah, maknanya orangnya yang bencinya. Sifat dia benci. Nah, dia menjudi. Bagaimana? Dalam segi menjudinya. Nah, maka ketika dalam keadaan dia berbuat yang baik, mohon yang baik dia. Jelas adalah bahasa kita bukan bunuh adalah janganlah bunuh hai murid, janganlah kamu dalam keadaan memburuk sangka pada orang. Adab anak murid, janganlah jahat sangka pada manusia. Kemudian Nabi, sifat dia kejelas dalam keadaan berzina, mabuk, teku-teku. Sifat itu juga. Wadah kembali Allah Taala. Yang dulu pernah cerita bro, anggap burung get kembali bro, anggap burung bro kembali get. Mana? Jadi ada kali berani membela agama. Hari ini ada pada saat kisah pada awal bab masa Rasulullah. Ada orang yang jahat daripada perbuatan dia. Goknya dalam keadaan bunuh bakbu depan bro. Berarti get. Nak orang yang berarti bunuh bro secara lahiriah get. Pernah pada saat dia perang, dia yang balik perang. Sehingga di perang Badar, kalau kalah, takut bunuh karena balik hati, karena ke hati dia. Dan ketika orangnya ulang bertanya, Allah melihat kalbun yang salim, hati yang sejahtera. Iban gotnya dalam keadaan temun-temun get bunuh, dalam keadaan bahwa solat tidak, puasa tidak, zakat tidak ada. Yang kedua adalah ilmi Allah Ta'ala terutama Allah mati gotnya. Yang get secara dalam keadaan gotnya hablum minallah. Mana get? Hablum minas get. Mati-matinya nak get. Mana get? Nah, secara lahir bunuh gotnya kebayang. Tapi secara manusia bantu dia. Sedangkan yatim bulan-bulan. Nggak get semua. Nah, apa nak get? Karena bahwa perintah Allah nak lakukan. Cuma katanya hanya kan domba lahir anak kita ni. Pakon dalam saat detik itu tak tahu. Kan? Atau tentang dihitung katanya kamu sudah mahal ni pak. Bak husnul khatimah. Benar? Bak get kena ni. Terakhir kena hal. Kemudian orang cerita waktu sembahyang tasbih. Kanyo gedung buka baru. Kemudian orang tunggu berah. Kalau nunggu mabuk dah go apa? Belum ada ngomong. Tak go. Belum boleh. Okey, apa tu? Lepas ni waktu pun ada anggap dia semua. Pokoknya yang get. Kalau get apa tu? Jadi bahasanya adalah sebab bertanya hati manusia yang kita hukum, maka nyebut buruk sangka kepada mereka. Walaupun dalam akal, iradah, pikiran bertanya hanya mampu memikirkan goknya perintah Allah yang wajib hanya dikumpul sehingga dalam keadaan yang lain get. Hablum minas get tak dong. Sedangkan dalam syurga hablum minallah beget, hablum minas beget. Mungkin goknya ada sesuatu yang lain tu.
menganggap bahwa semuanya banyak di kuliah dia muda kekenyangan perlu akal dan sebagainya. Tapi adalah yang penting katanya di dalam hal wajah husnul khatimah yang guna menentukan sekali. Walaupun buatnya ada semayang, beda hukum, buatnya katanya udah buruk. Kan? Oh buatnya ada semayang, ni tak kumjum yang get. Pulang Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dulu Okay. masalah hukum itu kadang-kadang tanya kalau hukum dalam hukum kan dua doh. Jadi kadang-kadang perasaannya kadang-kadang kan tunjuk oleh. Jadi lalu hukum sangat keren lalu dia tu. Nah, kibar. Sudah mana? Di dalam hal ruku kuno bertanya kumpul kata pahaya. Rupanya kata dua betul. Dan dua ruku tidak. Kenapa tidak ruku dua kali? Karena katanya hanya bertangan, hanya nak bunuh badan. Maka kita berbagai umpama lewat sujud. Kan? Nya bantah sujud. Rupanya kan sujudnya nabate incu dahi kita ke sujud. Bang kenang bate kamu tangan. Nya kamu tangannya ke bedo. Nah, lagu ruku kuno nama tangan kamu bedo. Hana cuma kita tekankan kembali untuk menyempurnakan. Nah, contoh. Ada tu lagi tu. Pada ruku Allahu Akbar. Ya. Nah, dia benar. Oh, itu. Tak betul jadi. Yang betulnya kau hanya tengok lagi tak betul. Dari sino gunung ketanya tak betul itu. Katakan supaya sempurna. Itu tidak terhitung dua kali ruku. Berbeda ketika menurut laginya bedo atur mah yang sudah dua kali ruku. Sebab dihitung dua kali ruku tersebut sudah i'tidaliyah. Lagi pas sujud no. Pada sujud, nah, jangan anggota sujud ke kelengketnya tu. Betul? Kena jicin ataupun batin itu no. Tengah. Sebenarnya tengahnya iyo tu. Sebab kau ban kenong bunuh karena tumaknina subhanallah. Kata hitung ruku. Dengar. Kata subhanallah, kata itu ruku. Dia jangan kayak itu betul. Bejit bangun terus dia duduk antara dua sujud. Yang kedua, biar sujudnya ni mundur bejut ataupun maju bejut. Nah, ataupun biasa sebab sedikit. Dada dekat ada juga. Boleh ke bejut. Masalah. Ya, nyampe tengah. Lagi ulagam, panjang. Kita sujud. Ingat, melapis uang tak sama yang tengok semua dia lah. Bertarik jauh lagi, sujud mana? Kalau sujud. Duduk atau dua sujud digotek. Kalau sujud, batal salat. Itu maka ada rukuk bunuh tidak terhitung untuk menyempurnakan dia. Ya. Terakhir, boleh. Penting aku terakhir. Betul. Terakhir malah mau. Setengah sebahagia ada judulnya tidak lama Fatimah kesempurnaan pada perbuatan kita yang murid. Setengah daripada adab murid tanya selaku hamba Allah senantiasa ia menuntut ilmu. Tapi jangan tinggalkan akan tuntutnya ilmu, karena ilmu itu pohon ibadah. Maka tiap-tiap pohon itu lebih mulia daripada segala daun dan buahnya. Baik dengan ini. Jangan lupa. Lalu malah hingga itu. Nampak. Kalau gua tu, hampir membuah ni, hampir mengkon ni, hampir mengkat dia ni ada pakan mbak ni. Ishaq seorang waliullah tu adalah As-Sayyid Al-Maliki. Al-Maliki beliau yang tempur beliau, yang wajah dia cantik sekali. Cantik. Dan kali Maulana As-Sayyid Al-Maliki. Beliau dalam sakit sedang berbaring beliau. Kesuruh. Nyawa pagi. Bek katanya utuh Pak ini. Bek utuh ini. Anak sempat jam malam Pak tempatnya pada lagi. Bek tinggal ini. Sebab
ilminya adalah tak tuntut lagi pun moraga pahala. Pahala melipat berganda. Karena menyamai dia ibaratkan lagi. Menuntut ilmu itu cukup ada pahala. Ya kan? Aduk di anak kau selebih moraga sunat banyak. Kemudian ditanya nak aduk ke manyong caranya dah simak tak amalkan yang ada yang dapat ilmu tersebut. Subhanallah. Bayangkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan gimana? Setengah ada murid senantiasa senantiasa menuntut ilmu. Jangan tinggalkan akar tuntutnya. Karena ilmu ini pohon ibadat, maka tiap-tiap pohon itu terlebih mulia daripada segala daunnya, pohon buahnya, seperti sabda Nabi SAW. Berkata Nabi, ana hazinatul ilmu wa ali baru. Yakni aku perbendaraan ilmi, kata. Lud ba ilmi. Mandu ba ngerti. Sedangkan Ali itu pintunya. Maka didengarkan hadis ini oleh kaum Khawarij, kebengih mereka, dengki. Kaum Khawarij yang kaum Ali itu, kebengih dengan Ali. Dengki mereka akan dia. Berhimpunlah mereka 10 orang yang besar-besar. Tengok pegang gunung Umar Ali itu ilmi. Bersahur tu gunung mana-mana itu doh kayak atas Ali. Tu betul lagi Rasulullah pegang kan. Rupanya betapa awak Khawarij begitu doh. Ya, kan orang besar-besar dan kata mereka, kami tanyalah daripada Sina Ali masalah yang satu. Tabuh pertanyaan, tiba itu jawab Ali. Maka satu. Betapa dijawab akan kami. Maka jika ia jawab bagi seorang daripada kami akan jawaban yang lain-lain, maka sebutlah ia ilmu. Nyo kamu tanya tahu pertanyaan, dia belum itu buah pertanyaan. Tahu pertanyaan dia itu buah jawab berbeda-beda, nyan baru kamu aku. Ya, deh. Kemudian ya, sebutlah ilmu seperti kata Nabi SAW hadisnya. Maka datang seorang daripada mereka serta katanya, ya Ali, adakah ilmu terlebih afdal ataupun harta? Yang tahu pertanyaan. Berkah bunuh ilmi terlebih afdal ataupun harta terlebih baik? Maka dia jawabnya Ali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Maka katanya, apa dalil engkau menjawab demikian? Jawab, ilmu itu pusaka daripada Nabi. Hartanya itu pusaka daripada Qarun dan Fir'aun. Ilmu Nabi. Pusaka harta ada gede Qarun dan Fir'aun. Kata dia mereka tadi. Ya, kan? Maka kembali ia dengan jawab ini. Maka datang yang kedua, kebetul. Yang kedua dia diturunkan. Datang yang kedua mengenai seperti ditanya orang pertama. Ya Ali, so lebih giat ilmi dengan harta. Menjawab yang kedua seperti yang pertama. Maka katanya, apa dalil lebih giat ilmi dengan harta? Tahu dalilnya? Maka dia jawab dalilnya Ali. Harta itu sangat susah engkau mengulangi dia, menjaga dia, merawat dia, dan ilmu itu mengawal akan dikau. Maka kembali ya kepada harta susah terjaga tentu, tapi nona ilmi menjagakannya. Kedua jawaban pertanyaan yang sama. Datang orang yang ketiga menanyai ia seperti yang pertama. Dijawab loh, ilmu lebih baik daripada harta. Tahu dalil? Maka dijawab Sayyidina Ali. Maka adalah yang mempunyai harta itu musuh yang amat banyak. Dan orang punya ilmu beberapa sahabat yang amat banyak. Nona harta musuh paling lirik ilmu. Kan? Takut, katanya dengan harta, katanya nak pegang. Tidak boh, tak begini dah. Tapi dengan ilmu, betul tak begitu. Kan? Maka dengan ilmu, katanya pertama pun kata abu, mau ngejak peri. Aku ilmu ini, turun kaya macam mana abu. Maka yang keempat, datang yang keempat seperti yang dahulu itu juga. Maka katanya soget kuno dalam ilmu mata, get ilmu. Apa dalil engkau? Maka jawab. Engkau, sedangkan engkau biaya pada harta kurang, sedangkan engkau ilmu tersebut bertambah-tambah. Nyona dalam keadaan bunuh adalah harta, mau belanja ke habis. Ilmu setiap menuntut bertambah-tambah itu. Mana kurang-kurang ilmu?
Kabarnya itu yang keempat. Yang kelima, datang yang kelima. Seperti dahulu juga, get ilmi mon harta. Maka apa dari engkau? Jawablah. Orang mempunyai harta diseru akan dia dengan nama kikir. Nyona harta laki di bawah rokok haibi kikir. Ya, tu. Kemudian yang mempunyai ilmu diseru dengan namanya mulia, get besar karenanya ulama ni kata mulia dia. Ya. Yang kelima, yang keenam. Seperti dahulu juga get ilmi harta. Maka katanya apa dari engkau? Maka menjawab, harta itu dapat dicuri, ilmu tidak dapat dicuri. Itu kan? Kabeh itu. Yang ketujuh, seperti yang dipegang penolong, get ilmi harta. Apa dari engkau? Maka jawab, ia mempunyai harta, dia hisab pada hari kiamat. Mempunyai ilmu hanya hisab. Pro akhirat nyuna harta dari pane, honami, keturju, buat proses. Ketika nak ilmi, mana ibadah, nak semayang, ada kawan, mana berapa hisab. Ya. Kemudian lah memberi syafaat dia akan segala manusia kadang-kadang ilmu. Kemudian yang kedelapan, pertanyaan yang sama, lebih giat ilmu daripada harta. Toh dalilnya. Maka dijawab, mempunyai harta teringat ia dengan panjang duduknya. Mempunyai ilmu tiada teringat ia dan tiada dihiraukan. Orang na ilmu harta ingat rumah tahu apa? Hawanya orang yang berilmu dekat gedung teringat ke Allah Subhanahu Wa Taala, tidak teringat kepada harta. Yang ke-9, seperti jawabannya get ilmi mengharta. Tahu dalil, maka dijawablah. Yang mempunyai ilmu diseru dengan nama ubudiyah, yang na ilmi diseru dengan orang ibadat. Sedangkan orang yang mempunyai harta diseru dengan adalah rububiyah. Dengan sebab nak harta dia, bakal turun tamak ratus ke harta. Orang nak ilmi ibadat-ibadat kalau. Yang ke-10, seperti dahulu juga jawabannya, apa dari engkau? Jawab ilmu itu jadi kuat akan dirinya. Ya, rupanya adalah pegang. Yang paling nyona ilmi dia kuat katanya. Nyona harta belum katanya bisa menguatkan iman katanya. Kemudian berkata Ali radhiyallahu an, hai orang Khawarij. Di plural dia. Jika kamu tanya akan aku balaslah ini. Bertanya tak mau pertanyaan atau dia ilmu mengharta. Ya. Selama ada umurku niscaya aku jawab kamu dengan jawab yang lain. Nyona ada miu tahu begitu. Nak panjang umur mantong, nak tanya tabuh bab masalah target ilmu mengharta. Lun jawab masalah no berbeza-beza mandum hai Khawarij. Tapi jelas ngakuan bunuh bahwa sesungguhnya adalah jelas yang ke Nabi bunuh ada Nabi pemenerah ilmu, Ali adalah pintunya ini. Nah, nyona urung demi orang andronyo tanya tahu kenal lun jauh dengan berbeza-beza. Nah. Yang kedua, ya, maka pikir oleh murid dan tawakal olehmu dengan sebenar-benar saya Allah Ta'ala itulah akan gantimu pada memerintahkan engkau. Ya, ini mudah-mudahan kita nyok berpikir bahwa sebenarnya ilmu itu sangat mulia. Baik kita nyok tinggal di dalam perjalanan tapi tidak boleh. Mulia dan ilmu. Mudah-mudahan kita nyok termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sebab dengan ilmu. Tajak warna urut ilmi demikian. Tajaknya mulia. Kan? Kemudian tidak mau hidup di rumah aku. Silakan berarti. Tajak ngomong-ngomongan orang dengan hadu jangan. Gudi. Aku dah dia. Tapi dia pernah aku dengan sana. Akhirnya ajak apa? Tapi ni kayak lama. Hah? Lama. Malam tu, anak yang meninggal ni. Mana bu? Belum. Buat. Kamu kelak tu. Apa pakai dia motor? Padahal kamu orang mau meliti. Kamu pun yang boleh tu. Boleh tu. Kamu orang mau. Dia belum. Kamu lihat tu. Sambut tu itu kan. Okey, taduklah kelompok mulia. Taduklah kelompok yang mulia. Contoh walaupun mulia kita tapi bergabung dengan kelompok orang nak mulia. Contoh, mana awak tahu tu dia dulu
Nampak ke dia dengan Cina, dengan Polina, dengan nak tidur tengku tu. Tidak ada kopi nak. Tapi ada dia kat dalam tau. Gedung dia tak berpreh-preh keluar. Itu yang boleh tuh, festival. Tukang orang cik tu kan. Dia ingat apa? Oh, dan kuah benar lah. Oh, tengah lah. Tak, oh, itu kau lah. Mana belakangnya tak ada kopi tau lah. Tak ada kopi. Tengok berbicara kopinya. Kopi tak hijau, kopi lah. Tengok duduk tu. Tapi pandangan orang kan ada kelompok yang tak berdiam. Ya. Pertanyaan dia bu. Sido katanya Mbak Buya Yahya. Boleh. Seandainya ada seorang yang tersebut beliau memasukkan Islam, turun banyak sekali. Artis, kamu Islam, kemudian lebih banyak kok. Tapi dia Wahabi. Tapi Wahabi kipas menurutnya. Ada gak punya? Berapa banyak orang yang dia Islamkan? 10 orang. Berapa banyak yang dia kafirkan? Takut Wahabi ditawasul. Nanti saya kamu, nyo hanya doanya, hanya jika kamu menentang agama. Ini semua. Kamu sebenarnya minta ilmu Pak Guru di depan supaya dia biasa. Maka pertanyaan murid kamu mengenai agama. Tentu bila dalam sembahyang tentu hanya baca Fatihah, tentu hanya mengusul, tentu hanya memang abah kita sembahyang. Nah, mau lagi ramai, mau lagi ada mana mau lagi mesti dia berkawan lah kelompok demikian. Harus sholat, rupanya jangan katanya kalau anda banyak berbeda. Jangan anda banyak berbeda. Tentu, mohon anda tetap dulu. Tentu ada yang pegang bahwa Allah Taala Maha mengetahui. Sudah pegang Allah Taala hanya mengetahui jika kan? Maka Allah Taala Maha mendengar, jadi mau hadirnya aku. Rukun qauli mendengar dengan telinga sendiri. Mana sah telinga mendengar. Yang bergerak bet sama kelompok demikian. Belum ngajar bak kampus yaitu ada usia. Ingat kan? Bak tempat yaitu fakultas kedokteran. Rupanya ramai dan kelompoknya. Dan jamaah bak kampus kedokteran ramai, termasuk dosen-dosen dia. Duduk pegang, ada aku baca pegang, palak dia. Bet kamu jangan tunggu dia.